Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Masya Allah kan wa la tasya yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat dan karunia Allah semata. Di hari ini kita bisa berkumpul dalam majlis yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW, tercurah pula pada keluarganya, semoga sahabat dan semoga kepada semua umatnya termasuk kita di dalamnya. Hadirin para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri dimulai, ada beberapa pengumuman yang kami sampaikan. Insya Allah terkait pelaksanaan sholat Idul Fitri di hari ini akan dilaksanakan pada pukul 06.45 waktu Indonesia Barat. Namun jika ada yang masih ditunggu, mohon bisa dikoordinasikan kepada kita. Yang kedua, khotib dan imam sholat kali ini insya Allah akan dibawakan oleh Naibul Imam kita, Ustaz Yaya Nuriansyah. Dan terkait dengan pelaksanaannya, tata caranya nanti insya Allah akan diarahkan oleh beliau. Pengumuman selanjutnya terkait dengan kegiatan penerimaan zakat, infak dan sedekah, bahwa untuk zakat fitrah dari 140 muzaki terkumpul 490 liter beras dan alhamdulillah sudah didistribusikan dengan baik oleh tim dari Riasa. Untuk zakat mal terkumpul sebesar 6.800.000. Untuk pengumuman selanjutnya, mohon nanti para hadirin ikhwan dan akhwat dapat menyiapkan infak terbaiknya untuk pembangunan markas Jamu Muslim Solo di wilayah itu di Masjid At-Taqwa Cibubur, Jakarta Timur. Nanti untuk pengambilan sodako bagi muslimin kami amanatkan saudara Amiruddin, dan untuk muslimat akhwat atau ukti Mustajab Umaro, mohon nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Yang terakhir, mohon maaf kepada para tetangga barangkali terganggu kenyamanannya untuk pelaksanaan sholat Id di pagi hari ini. Semoga ini bisa menjadi wasilah yang terbaik untuk kita membangun kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan kepada Lajnah, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah melaksanakan atau menyiapkan pelaksanaan sholat Idul Fitri di hari ini, sehingga tempat dan yang lainnya bisa terkondisikan dengan baik. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam menyampaikannya. Rabbana dzlamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Istawu sawu subuhakum baina tasiyata subuh Wisni qawmati salam Rasul Tabi'at. Insyaallah kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri dengan takbir diangkat tangan. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله
Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan salah satu syariatnya, yaitu sholat Idul Fitri. Hari ini tepat 1 Syawal 1445 Hijriah. Kita hendaknya senantiasa bertakbir, bertahmid serta meningkatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menunaikan ibadah Syiam dan hari ini menunaikan sholat Idul Fitri dengan penuh kenyamanan dan keamanan. Sementara saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza, mereka berpuasa, tapi puasa mereka tanpa makan sahur dan hidangan terbuka. Demikian pula dengan Idul Fitri kali ini, mereka lalui tanpa kemeriahan sebagaimana yang kita rasakan hari ini.
Bahkan lebaran mereka bersahutan dengan dentuman bom, serangan rudal, dan ancaman ketakutan. Gemuruh takbir, tahmid, tahlil yang kita kumandangkan hari ini hendaknya mendorong kita untuk semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya manusia makhluk yang lemah, yang tidak ada daya kecuali atas kekuatannya. Kita besarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kecilkan diri kita. Siapa yang bertakbir, maka lunturlah sifat takabur pada dirinya. Dia paham sesungguhnya dirinya tidak berarti apa-apa di depan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keangkuhan diri musnah seketika bersama takbir yang dikumandangkan. Bulan Ramadan yang penuh berkah telah meninggalkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal-amal kita yang telah berusaha menghidupkan Ramadan dengan maksimal. Tidak sebatas ucapan di lisan, melainkan sampai ke dalam kalbu dan diamalkan dalam aktivitas sehari-hari. Mudah-mudahan ada asar atau bekas untuk dapat diteruskan, diamalkan di 11 bulan berikutnya. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, bukanlah berhari raya itu dengan pakaian baru. Sesungguhnya berhari raya itu bagi orang yang ketaatan dan ketakwaannya meningkat. Mereka yang merayakan Idul Fitri adalah yang menempa dirinya untuk kembali kepada fitrah dari dosa-dosa setelah melewati serangkaian pendidikan Ramadan. Bukan seperti orang-orang yang merayakan Lebaran dengan kembali bermaksiat karena Ramadan telah dilalaikannya. Inilah golongan orang yang merugi bahkan celaka, keluar dari Ramadan tanpa pahala dan ampunan. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, summa salakha qabla an yughfara lah." Sesungguhnya sangat rugi seseorang, ia masuk dalam bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan berlalu sebelum diampuni dosanya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Sementara Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, "Man lam yughfar lahu fi Ramadan, fala yughfar lahu fi ma sawa." Barang siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya di bulan lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di antara nilai-nilai takwa yang harus terus kita implementasikan pasca Ramadan itu adalah yang pertama, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Dengan puasa diharapkan kita semakin taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri di antara kita, serta mampu menjauhi segala larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran surat An-Nisa ayat 59. Ibnu Katsir dalam tafsir menjelaskan secara tekstual ayat ini berlaku secara umum untuk seluruh ulil amri dari kalangan pemimpin dan ulama selama perintahnya tidak memperselisihi perintah Allah dan Rasulnya. Maka perintah taat kepada ulil amri berarti perintah pula untuk mewujudkannya. Maka mengangkat ulil amri bagi kaum muslimin ada kewajiban bagi mereka. Sebaliknya, memaksiati ulil amri merupakan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana sabdanya, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man asa amiri faqad asani." Barang siapa yang taat kepadaku berarti ia telah taat kepada Allah, dan barang siapa yang durhaka kepadaku berarti ia telah durhaka kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada amirku, maka ia taat kepadaku. Dan barang siapa yang maksiat kepada amirku, maka ia maksiat kepadaku. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Yang kedua, berkasih sayang dan menjauhi permusuhan. Puasa bukanlah hanya menahan lapar dan dahaga semata, namun hendaknya dapat menyebarkan kasih sayang, menjauhi permusuhan dan senantiasa mudah memaafkan. Sebagaimana firman Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina wal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Al-Imran ayat 134. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, ketahuilah, amalan taqarrub mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan meninggalkan berbagai keinginan syahwat dan perkara yang dia larang, yaitu dusta, zalim, permusuhan di antara manusia dalam masalah darah, harta, dan kehormatan. Inilah sikap yang seharusnya dimiliki segenap muslim pasca Ramadan, yaitu senantiasa memiliki sifat ruhamah atau berkasih sayang, mudah memaafkan, hidup berjamaah, dan menjauhi perpecahan dan perselisihan, karena perilaku perpecahan adalah ciri utama orang musyrik, maka kita wajib menghindarinya. Pada para umaroh, bukalah seluas-luaslah jiwanya untuk memaafkan umatnya, dan sebaliknya kepada umat, mohon memaafkan umarohnya yang belum maksimal menyayangi umatnya. Kepada orang tua, maafkan anak-anaknya. Juga kepada anaknya, maafkan orang tua yang sudah menetapkan pada rumah. Kepada istri, maafkan suaminya yang mungkin belum mencukupi makan-makannya. Kepada suami, maafkan istrinya yang mungkin banyak menuruti hawa nafsu amarahnya. Kepada murid atau siswa, maafkanlah guru dan ustadznya yang belum maksimal terus ilmunya. Juga kepada guru, maafkan murid-muridnya yang mungkin belum sesuai ekspektasi kepintarannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengasah kesabaran dan kepedulian adalah poin ketiga dari hikmah puasa Ramadan. Puasa mengajarkan kita untuk bersabar dalam menghadapi kesulitan, rintangan hidup, serta memupuk rasa kepedulian kepada orang-orang yang lemah. Dalam menjalankan ibadah puasa, umat Islam dituntut untuk menahan lapar, dahaga, dan godaan lainnya agar ia dapat merasakan sulitnya hidup orang-orang yang miskin dan kekurangan. Dalam besar yang disebut urfah. Dengan sabar ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa tanpa batas, sebagaimana firman-Nya, innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Az-Zumar ayat 10. Ibnu Rajab menjelaskan maksud puasa akan mendapatkan pahala tanpa batas tidak lain karena ia mampu bersabar dalam menerima takdir yang terasa menyakitkan seperti lapar, haus, dan kekurangan, sehingga menimbulkan rasa empati untuk berbuat baik dan membantu mereka yang membutuhkan. Dikisahkan Ali radhiyallahu anhu, usai sholat asar, setelah seharian beliau merasa sedih karena bulan Ramadan akan segera berakhir. Beliau kemudian pulang dari masjid. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh istri tercintanya, Sayyidati Fatimah Zahra, dengan pertanyaan penuh perhatian, kenapa engkau terlihat pucat, kekasihku? Tidak ada tanda-tanda keceriaan sedikit pun di wajahmu, padahal sebentar lagi kita akan menyambut hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Ali hanya terdiam. Tidak berapa lama kemudian ia minta pertimbangan kepada sang istri untuk mensedekahkan semua simpanan pangannya kepada fakir dan miskin. Beliau berkata, hampir sebulan kita mendapat pendidikan dari Ramadan bahwa lapar dan haus itu teramat pedih. Segala puji bagi Allah yang sering memberi hadiah kita dengan perut-perut terisi.
Sore itu juga Ali bin Abi Thalib mendorong pendampingnya yang berisi 3 karung gandum dan 2 karung kurma hasil dari panen kebunnya. Ia berkeliling dari pojok kota dan perkampungan untuk membagi-bagikan gandum dan kurma itu kepada fakir, miskin dan yatim. Maka Ramadan yang telah kita lalui harus mampu menumbuhkan rasa ihsan atau kecintaan kepada saudara yang membutuhkan di atas kepentingan dirinya. Makna yang keempat adalah jihad. Menurut Ibnu Abbas, jihad berarti mencurahkan segala kekuatan untuk membela Allah terhadap cercaan orang yang mencerca dan permusuhan orang yang memusuhi. Sementara Ibnu Taimiyah menyatakan, jihad itu hakikatnya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala berupa amal sholih, keimanan, dan menolak sesuatu yang dimurkainya berupa kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Jihad tidak hanya berkonotasi perang. Dalam konteks saat ini, jihad melawan kafir adalah menentang penjajahan Zionis Yahudi di tanah Palestina, juga kezaliman di negeri-negeri lain seperti Kashmir, Rohingya, Uighur, dan tempat-tempat lainnya. Maka untuk melawan mereka, umat Islam tidak bisa melakukan sendiri-sendiri. Kaum muslimin hendaknya membangun komunikasi, bersinergi, bekerja sama dan saling membantu sehingga kaum muslimin bersatu dan menjadi kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir." Adapun orang-orang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu, hai para muslimin, tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Quran Surat Al-Anfal ayat 73. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Memaknai makna Idul Fitri. Id berarti kembali dan Fitri berarti agama yang benar. Idul Fitri berarti kembali kepada agama Islam dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Ibnu Rajab menceritakan bagaimana generasi terbaik umat ini ketika menghadapi perpisahan dengan Ramadan dan memasuki Idul Fitri. Para sahabat Rasulullah SAW, mereka takut amalnya ditolak dan tidak diterima Allah. Mereka itu sekelompok manusia yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberikan sesuatu yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 60. Karena itu, mari kita tingkatkan terus keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita lakukan selama sebulan penuh di Ramadan kemarin diterima dan menjadi penghapus dari dosa-dosa kita, serta amalannya dapat diterapkan selama 11 bulan berikutnya. Amin. Momentum Idul Fitri yang penuh berkah dan rahmat ini adalah saat yang paling tepat bagi umat Islam untuk saling memaafkan antar sesama, menghilangkan rasa dendam atau permusuhan agar kualitas kehidupan menjadi lebih baik, tentram, dan lebih bermakna. Kita hilangkan sekat-sekat perbedaan, golongan, pilihan partai dan sebagainya, karena umat Islam adalah umat yang satu, ummatan wahidatan. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat Islam ini adalah umat yang satu dan aku adalah Tuhan kamu. Oleh sebab itu maka hendaklah kamu menyembahku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 92. Perselisihan dapat mengakibatkan manusia jauh dari rahmat Allah. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Quran Surat Hud ayat 118-119. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk hidup berjamaah dan dilarang berpecah belah.
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah seraya berjamaah dan jangan bercerai-berai. Quran surat Al-Imran ayat 103. Hidup berjamaah mendatangkan rahmat dan perpecahan mendatangkan azab. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu rahmah wal furqatu 'adzab. Adapun pengertian al-jamaah menurut Rasulullah adalah ma'ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kami nasihatkan khusus untuk para akhwat. Wahai para perempuan, wahai madrasah para pejuang, wahai para hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, bertakwa dan banyak bersedekahlah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menasihati para sahabiyah tentang itu sebagaimana hadis berikut. Yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wahai wanita, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar, karena sesungguhnya aku melihat kalian sebagai penghuni neraka yang terbanyak. Berkatalah seorang wanita yang cerdas di antara para sahabiyah, mengapa kami sebagai penghuni neraka yang paling banyak, wahai Rasulullah? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, karena kalian sering melaknat dan sering mengingkari kebaikan suami. Aku belum pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya yang lebih mampu mengalahkan laki-laki yang berakal dibanding kalian para wanita. Wanita tersebut bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kurang akal dan agama? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kurang akal karena persaksian dua orang wanita setara dengan persaksian satu orang laki-laki. Inilah wanita setara dengan, inilah makna kekurangan akal. Dan seorang wanita berdiam diri selama beberapa malam dengan tidak sholat dan tidak puasa pada bulan Ramadan karena haid. Inilah makna kekurangan dalam agama. Berinfaklah wahai ibu-ibu jundullah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada para sahabat untuk berinfak, sehingga para sahabat muslimat pun memberikan perhiasan-perhiasan yang mereka miliki dan harta terbaiknya untuk berjuang di jalan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengakhiri khutbah ini, mari kita berdoa dengan meluruskan niat, membersihkan hati dan menjernihkan pikiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa-doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasara ad-din wa ahdul man khadala al-muslimin wa dammir a'da' ad-din وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم احيي المسلمين في جماعة المسلمين عن حزب الله وإمامهم حياة كاملة طيبة وارزقهم قوة غالبة على كل باطلين وظالمين وفاحشين وسوء ومنكر.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.